Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anang Ma'ruf, NIM K2518043. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait cara kerja sistem pengisian dengan regulator tipe kontak point. Nah, di sini sudah ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu baterai, fusible link, ignition switch, fuse, charge warning lamp atau lampu CHG, lampu charge, lalu alternator, dan juga yang terakhir ini regulator tipe kontak point. Ya, di sini sudah terpampang gambar dasar kerja alternator. Nah, di sini ada baterai. Sebenarnya di sini ada kunci kontak namun tidak digambarkan. Di sini regulator konvensional. Yang pertama, arus itu akan keluar dari positif baterai. Positif baterai masuk ke regulator konvensional, dan regulator konvensional akan masuk ke slip ring. Slip ring ini terhubung dengan kumparan yang ada di kumparan ini ya, kumparan rotor. Lalu kembali ke slip ring ini yang di sini, lalu menuju ke negatif baterai, lalu ke massa. Nah, di sini berarti rotor sudah teraliri arus listrik. Nah, jika sudah teraliri arus listrik, maka kumparan rotor akan menghasilkan medan magnet. Nah, di mana medan magnet itu adalah ini, garis-garis ini. Garis ini adalah namanya garis medan magnet. Ya, jika rotor ini berputar, maka kumparan stator akan menghasilkan arus listrik. Nah, jenisnya adalah arus AC atau alternating current. Nah, di sini ada 3 kabel, 1, 2, 3. Nah, di sini menggunakan alternator jenis 3 pas. Nah, di sini ada 3 kabel. Yang pertama itu arus keluar dari kabel nomor 1, lalu masuk ke dioda nomor 2. Karena sifat dioda adalah hanya bisa dilewati dari kaki anoda ke katoda. Nah, di sini adalah anodanya, di sini adalah katodanya. Jika dia masuk ke sini, keluar dari kabel 1, dia akan melewati dioda nomor 2. Nah, kenapa tidak melewati dioda nomor 1? Nah, karena sifat itu tadi, dioda hanya bisa melewati kaki anoda ke katoda. Nah, setelah melewati dioda, maka dia akan keluar menuju baterai dan regulator konvensional. Setelah itu masuk ke positif baterai, lalu dia akan mencari massa. Jadi arus itu keluar dari min, lalu mencari massa. Nah, di sini terhubung ke bodi, masuk di sini ya, ini juga terhubung ke bodi, otomatis dia akan mengalir lewat sini. Lalu dia akan masuk ke dioda nomor 3. Dia masuk ke dioda nomor 3, lalu menuju ke kabel 2 untuk kembali ke kumparan stator tadi. Nah, yang kedua, arus itu akan keluar dari kabel nomor 3, melewati dioda nomor 6, lalu keluar menuju baterai dan regulator konvensional seperti tadi. Lalu dia akan mencari massa. Lalu masuk di sini. Lalu dia akan masuk ke dioda nomor 1, kembali ke kumparan stator melewati kabel nomor 1. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, fase yang ketiga, dia akan
keluar dari kabel nomor 2 menuju dioda nomor 4, lalu ke baterai dan regulator, lalu dia akan mengalir dari negatif mencari massa, dia akan terhubung di sini, lalu dia akan melewati dioda nomor 5, lalu masuk ke kabel nomor 3. Nah, seperti itu. Kenapa tidak masuk ke sini lagi? Nah, ini adalah regulator 3 fase. Sudah ada sambungan, yaitu sambungan delta atau sambungan Y. Kebanyakan yang dipakai adalah sambungan Y. Jadi pin N ini adalah gabungan dari ketiga kumparan stator, seperti itu. Ya, di sini yang ini adalah cara kerja alternator ketika kunci kontak on, mesin belum berputar atau mesin belum di start. Nah, baterai di sini juga berfungsi untuk memberikan sumber tegangan ke rotor coil ketika mesin belum dihidupkan. Adapun arah arusnya yaitu dari baterai masuk ke fuseling, lalu masuk ke ignition switch. Ignition switch adalah kunci kontak. Jika kunci kontak on, maka arus akan masuk ke fuse 1 dan fuse 2. Fuse 1 di sini masuk ke rangkaian regulator. Fuse 2 akan masuk ke lampu CHG atau indikator charging lamp. Nah, yang pertama dulu yang masuk ke IG, rangkaian regulator, pin IG, lalu akan masuk akan sampai di PL1. PL1 ketika mesin belum menyala, kunci kontak on, dia akan tetap menempel dengan PL0, maka arus akan masuk begitu saja dari PL1 ke PL0, lalu ke pin F. Nah, pin F ini dihubungkan dengan slip ring, yang mana slip ring itu terhubung dengan rotor coil. Nah, masuk ke rotor coil, lalu keluar dari kumparan, keluar melalui slip ring lagi, lalu ke pin E. Nah, selanjutnya arus akan menemukan massa. Nah, jika arus sudah menemukan massa, tegangan menemukan massa maksud saya, maka rotor coil ini otomatis sudah teraliri arus listrik. Jika kumparan dialiri arus listrik, maka dia akan menjadi medan magnet. Nah, lalu yang kedua, lampu CHG. Nah, ketika kunci kontak on, mesin belum berputar, normalnya lampu CHG ini akan menyala, lampu charging ini akan menyala. Kenapa menyala? Dia arus yang keluar dari lampu ini masuk ke pin L untuk mencari massa ya teman-teman, masuk ke P0 ketika belum di start atau mesin belum berputar. P0 dan P1 ini akan tetap menempel, jadi terhubung. P0 akan masuk ke P1 harusnya ya, lalu kembali ke E, lalu ini ya masuk ke E, lalu ke massa. Otomatis lampu ini mendapatkan massa. Jika lampu ini mendapatkan massa, maka lampu ini akan menyala. Nah, seperti itu. Ini starter coil belum bekerja ya, karena mesin belum di starter, rotor coil belum berputar. Nah, sekarang mesin hidup kecepatan rendah. Jadi ini waktu mesin itu dalam keadaan idling atau idle. Nah, di sini jadi baterai seperti tadi ya. Cuman yang membedakan adalah ketika mesin hidup atau sudah idle, maka starter coil akan mengeluarkan tegangan. Nah, akan menghasilkan tegangan dan arus. Tegangan itu akan keluar dari pin N netral, lalu masuk ke voltage relay,
kumparan ini ya. Jika kumparan ini dari arus listrik, maka di sini juga akan terjadi medan magnet. Yang mana medan magnet itu akan menarik P0 untuk terhubung ke P2. Nah, jadi di sini lampu pengisian harusnya mati. Normalnya itu mati. Jika tidak mati, maka ada malfungsi. Nah, kenapa mati? Karena lampu CHG tidak mendapatkan massa. Nah, dilihat dari sini, P0 tidak terhubung langsung dengan P1, melainkan P0 terhubung dengan P2. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua di sini ada PL0. Nah, PL0 ini jika masih idle dan kecepatan rendah, itu PL0 ini akan masih menempel ke PL1. Jadi rotor coil ini mendapatkan arus yang maksimal, sehingga dia mendapat stator coil akan menghasilkan tegangan yang maksimal. Seperti itu. Ketika mesin sudah diinjak gas, jadi mesin RPM sudah mulai naik, maka otomatis arus yang dihasilkan oleh stator coil akan naik atau bertambah. Nah, seiring bertambahnya ini juga akan menarik nih arus dari B ini masuk, lalu ke P0, P2 nanti terhubung ke P0, lalu akan masuk ke voltage regulator ini. Nah, voltage regulator ini akan menjadi medan elektromagnetik, yang mana dia akan menarik kontak PL0. PL0 ini akan ditarik oleh voltage regulator karena arus yang di sini, tegangan yang di sini sudah memadai untuk membangkitkan medan magnet di voltage regulator ini. Maka dari itu PL0 akan posisinya di tengah. Jika PL0 posisinya di tengah, maka dia tidak terhubung dengan apapun sama sekali. Sama sekali tidak terhubung maksud saya. Nah, jika ini tidak terhubung, maka arus itu akan mengalir melewati resistor di sini untuk masuk ke rotor coil. Jika arus itu mendapatkan resistor atau hambatan, otomatis tegangan yang masuk ke rotor coil tidak semaksimal pada posisi idle ya. Nah, akibatnya medan magnet yang ditimbulkan rotor coil akan berkurang. Seiring berkurangnya medan magnet pada rotor coil juga akan mengurangi hasil tegangan yang dihasilkan oleh stator coil, begitu maksud saya. Nah, seperti itu ya. Di sini voltage relay dan di sini voltage regulator. Di sini untuk mematikan lampu CHG, voltage relay. Kalau voltage regulator untuk mengatur jumlah arus dan tegangan yang masuk ke rotor coil ini. Nah, seperti itu. Ini waktu mesin kecepatan rendah. Nah, ini ketika mesin kecepatan menengah dan tinggi ya. Sekarang yang menengah dulu. Di sini voltage relay masih sama ya keadaannya. Cuman di sini yang terjadi adalah di voltage regulator. Yang pertama tadi kan yang waktu kecepatan sedang itu PL0 akan mengambang. Jika PL0 mengambang, arus pengisian untuk rotor coil akan melewati resistor ini ya tadi, lalu masuk ke rotor coil. Jika arus itu melewati resistor, otomatis arus itu akan berkurang. Nah, jika arus rotor coil berkurang, suplai ini berkurang, maka medan magnet yang dihasilkan rotor coil juga berkurang.
seiring berkurangnya rotor coil, hasil output yang dihasilkan oleh stator coil juga akan berkurang. Nah, selanjutnya, jika mesin hidup kecepatan tinggi, ini kecepatan tinggi ya, jadi bukan sedang lagi. Jadi di sini PL0 itu akan ditarik oleh voltage regulator, karena arus yang di B ini yang dihasilkan stator coil itu ketika RPM mesin dinaikkan atau pedal gas kita injak, itu hasil output itu akan naik ya. Seiring kenaikannya itu akan masuk ke voltage regulator. Nah, jika kumparan ini mendapatkan tegangan yang tinggi di kisaran 14,7, maka ini akan menjadi medan magnet yang semakin kuat. Nah, semakin kuat medan magnet ini akan mampu mengalahkan pegasnya. Di sini sebenarnya ada pegasnya. Akan mampu mengalahkan pegas dan menarik PL0 untuk terhubung dengan PL2. Jika PL0 terhubung dengan PL2, maka arus itu tidak akan masuk ke rotor coil. Kenapa tidak akan masuk ke rotor coil? Karena di sini arus sudah mendapat resistor, jadi sudah mendapat beban, otomatis arus itu akan mencari di mana letak ground terdekat atau masa terdekat. Nah, arus itu akan kembali ke negatif. Nah, maka dari itu, setelah keluar dari resistor ini, maka arus akan masuk ke masa di sini, terhubung dengan ini, ditandai dengan PL0, terhubung dengan PL2, maka arus dari ini, dari resistor ini akan masuk, lalu terhubung dengan PL2 dan PL2 ini akan terhubung dengan massa, sehingga rotor coil tidak ada arus yang masuk ke rotor coil seperti itu. Jadi rotor coil ini tidak mendapatkan suplai arus. Nah, maka rotor coil ini tidak menghasilkan medan magnet. Nah, ketika ini tidak menghasilkan medan magnet, maka stator coil akan menahan hasil output agar tidak lebih dari 14,7 seperti itu. Nah, sekarang setelah kita tadi belajar tentang cara kerja regulator konvensional, sekarang kita mempelajari cara kerja regulator dengan menggunakan IC. Nah, di sini sudah terlihat sudah ada dua transistor untuk menggantikan dua relay, kedua kumparan pada regulator tipe konvensional. Nah, cara kerjanya hampir sama, prinsip kerjanya hampir sama, cuman kedua kumparan tadi digantikan oleh kedua TR ini. Nah, langsung saja saat tegangan output pada terminal B rendah. Nah, di sini tegangan di sini yang dihasilkan stator coil itu rendah. Ini menandakan bahwa mesin itu sudah berputar, tapi berputar dalam keadaan idle atau putaran lambat, putaran rendah sampai lambat seperti itu. Nah, ketika tegangan B ini rendah, dia belum mampu untuk melewati resistor di sini dan zener dioda untuk membangkitkan TR2 ini. Maka tegangan itu akan memilih melewati resistor yang pertama ini, lalu menuju ke kaki basis. Nah, kaki basis ini ya, yang tengah ini. Lalu dia akan men-trigger atau membuat transistor 1 ini on.
transistor 1 ini on ketika basis dialiri listrik, dialiri tegangan seperti itu. Ketika TR1 on, maka kaki kolektor dan emitor terhubung. Nah, di sini jika kaki kolektor dan emitor terhubung, maka rotor coil akan mendapatkan massa. Nah, ketika rotor coil mendapatkan massa, maka rotor coil ini akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet yang optimal karena tidak ada hambatan ketika rotor coil ini bekerja. Ketika medan magnet ini maksimal, maka walaupun dengan putaran rendah, stator coil ini akan menghasilkan tegangan pengisian sesuai dengan standarnya atau normalnya, yaitu 14,7. Nah, setelah output pada terminal B rendah, maka dia akan membangkitkan rotor coil ini untuk medan magnetnya agar lebih kuat, sehingga terminal B ini tegangan outputnya sudah sesuai dengan standar. Nah, kemudian saat tegangan output B ini tinggi atau melebihi standarnya, maka tegangan ini sudah bisa melewati resistor dan zener dioda untuk membangkitkan transistor 2 agar transistor 2 ini on. Nah, ketika transistor 2 on, maka tegangan pada yang sudah melewati resistor ini akan kembali ke massa. Nah, ini sama halnya seperti ketika cara kerja mesin hidup kecepatan tinggi pada saat menggunakan regulator tipe konvensional. Nah, di sini arus yang sudah melewati R akan secepatnya mencari massa terdekat. Nah, jika dia mencari massa terdekat, maka dia akan langsung, jika regulator yang konvensional tadi, maka PL0 akan terhubung dengan PL2, lalu kemudian terhubung ke massa. Jika menggunakan IC regulator, maka tegangan tadi yang sudah melewati resistor akan masuk ke kaki kolektor transistor 2, lalu keluar menuju kaki emitor, lalu terhubung dengan massa. Sehingga di sini rotor coil tidak mendapatkan massa. Jika rotor coil tidak mendapatkan massa, maka rotor coil tidak bekerja. Nah, jika rotor coil tidak bekerja, maka medan magnet yang biasanya dihasilkan oleh rotor coil ini tidak ada. Nah, medan magnet lemah atau tidak ada. Nah, ketika ini medan magnet tidak ada, stator coil bisa mempertahankan tegangan agar tidak melebihi tegangan standar pengisian, agar aki atau baterai tidak jebol seperti itu. Jika ini ada yang malfungsi, maka lampu CHG di sini itu akan menyala seperti itu. Jadi kalau mobil teman-teman, lampu CHG-nya masih tetap menyala ketika kunci kontak sudah on dan mesin mobil sudah menyala, maka patut dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Apakah dia menggunakan regulator tipe konvensional, apakah IC. Nah, jika menggunakan tipe regulator konvensional, bisa saja ada kesalahan. Nah, menurut saya pernah mengalami ketika mobil sudah di start, sudah menyala, tapi lampu CHG ini masih menyala, dan setelah dicek dia menggunakan regulator tipe IC. Nah, setelah dicek, dibawa ke tukang alternator, setelah dicek ada salah satu dioda yang jebol di sini. Nah,
Kenapa juga bisa mempengaruhi cara lampu CHG? Jika ini dioda ini ada yang jebol, maka arus itu bisa saja tidak keluar dari B atau langsung kembali ke stator koil. Bisa juga arus itu tertahan, tidak bisa keluar. Bisa juga arus itu langsung keluar tapi tidak istilahnya kembali lagi gitu. Jadi arus yang digunakan untuk ini membuat voltage relay ini memiliki medan magnet yang besar, itu menjadi kurang. Otomatis P0 ini masih menempel pada P1, akibatnya CHG masih menyala. Nah, jika mobil teman-teman lampu CHG-nya masih menyala ketika mesin sudah hidup, wajib dilakukan pemeriksaan. Nah, seperti itu. Nah, sudah di slide terakhir. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.